Oke. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi semua ya. Mereka kabarnya semua hari ini? Baik. Oke, sakit? Tidak. Ya. Oke, sebelum kita mulai pelajarannya, pas taruh video ya. Ini baru tempat saja, nggak usah berdiri. Kalau itu saya mau cek undangan dulu ya. Ada yang hadir? Tidak ada yang hadir ya? Semua hadir ya. Oke, di sini ada peran nonton film perang sebelumnya. Pernah? Oke, kalau gitu berarti juga pernah nonton film antara teks atau video ya, atau mungkin bisa juga gambar atau ilustrasi. Menurut kalian itu sebutnya apa? Sejarah. Sejarah ya. Nah, itu pelajaran yang kita pelajari pada pagi hari ini. Teks tentang sejarah. Tolong simak video berikut. Ini kira-kira suasana mereka saat itu. Menurut kalian saat ini penting nggak untuk terbangkan? Pak Tasya silakan. Jadi menurut saya satelit ini Bagus semuanya ya. Oke. Jadi kurang lebih pembahasan kita hari ini masih seputar hal ini ya, soal tes sejarah. Mulai dari kita belajar soal definisi atau pengertiannya, lalu jenis-jenisnya, fungsinya, ciri-cirinya, struktur, kayak pembahasannya dan terakhir mungkin akan ada sedikit pembahasan kecil. Oke, yang pertama kita masuk ke pengertian teks sejarah. Ivan, tolong dibaca. Teks cerita sejarah adalah teks Untuk disebut teks cerita sejarah, otomatis harus berdasarkan kronologi. iya, benar sekali. Kita masuk ke jenis-jenis cerita. Jadi teks cerita sejarah ini dia bukan serta-merta cuma punya karena namanya teks cerita sejarah, tapi sebenarnya untuk teks cerita sejarah bahasa Indonesia ini terbagi jadi dua. Yang pertama adalah teks sejarah non-fiksi atau yang sering kita kenal sebagai teks sejarah yang lama. Karena teks cerita sejarah seperti ini tuh umumnya itu cuma menceritakan kembali kronologi suatu kejadian di masa lalu. Ya, bisa dilihat kira-kira ya contohnya ya namanya yang jadi buat pertama dari sejarah itu adalah tokohnya itu benar-benar ada, alurnya itu selalu sejarah. Jadi otomatis kejadian satu kejadian berikutnya itu selalu bersambungkan dan berulang terjadi sesuai tanggal beberapa kejadian sebenarnya. Terus habis itu dia isinya bersifat sejarah dan kebanyakan digunakan sebagai referensi pengetahuan. Yang kedua, selain teks non-fiksi, teks sejarah non-fiksi, ada juga teks sejarah fiksi. Teks sejarah fiksi ini seperti apa? Teks ini dia mengambil latar sejarah itu, dia mengambil sejarah itu masih sebagai latar cerita. Kisah yang ada di dalamnya itu murni atau hanya sudut pandang yang diambil dalam setiap kota tersebut itu murni pemikiran dari mana? Karena itu ciri-cirinya juga berlawanan dengan ciri-ciri teks sejarah non-fiksi. Oke, terjemahnya. Mungkin ada teman-teman yang bertanyakan? Gak ada ya? Oke. Lanjut ke yang berikutnya. Fungsi dan ciri teks sejarah. Fungsi teks sejarah sendiri adalah jika kita garis besar ada dua. Fungsinya itu yang pertama adalah dia sebagai dokumentasi peristiwa-peristiwa sejarah. Lalu yang kedua, dia sebagai informasi tokoh sebagai penambah tambahan kejadian sejarahnya dan menjadi pelajaran untuk masa depan. Untuk India, bisa tolong bacakan ciri-cirinya. Untuk teks cerita sejarah dan teks cerita sejarah fiksi, yaitu berisi fakta, kronologis, urutannya, dan memakai penjelasan protokol penjelasan waktu. Kita lihat ke poin berikutnya. Struktur dan teks cerita sejarah non-fiksi. Oke, jadi orientasi ini adalah penjelasan awal. Itu tuh jadi pembukaan awal ceritanya. Yang kedua, jadi kronologi ini adalah untuk kejadiannya. Jadi setelah dibuka dengan orientasi, kita masuk ke bagian kronologinya, yaitu penjelasan peristiwanya secara bertahap. Nah yang terakhir, orientasi ini opsional. Lalu untuk teks cerita sejarah fiksi, saya sampaikan cepat saja ya. Oke, jadi berikutnya kita masuk ke pembahasannya. Nah, di sini Bapak sudah sediakan LKM, ya. Buat LKM-nya ada kurang lebih 3 soal di sini. Ya, kurang lebih 3 soal dengan teksnya sudah siap, teks dari teks contohnya. Saya harap kalian bisa kerjakan sebagai kelompok. Nanti setelahnya dipresentasikan depan kelas ya.
Buat yang mau menambahkan, nanti kita lihat setelah prakteknya selesai. Sebelum itu, rekannya ini bisa yang saya nanti, kan? Oke. Anda harus dikerjakan dan setelahnya mulai dengan diskusikan ya. Silakan. Diskusi dulu tuh. Bisa. Oh, nice, bagus terusan ya. Oke, selesai ya anak-anak. Buat yang pertama sekarang lanjut. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang terus ya, yang kedua tuh tangan dulu pakai sama itu. Jadi ya, listnya bagus ya, udah belajar cukup baik, hasilnya juga sudah sangat bagus. Mungkin dari beberapa yang ada mau menambahkan pernyataan rekannya? Tidak. Tidak ya, oke. Kira, menurut kalian kesimpulan belajar kita hari ini itu apa? Saya Pak, ini mungkin saya tidak bisa ingat sebenarnya yang saya ingat itu. Jadi kita Ini kurang lebih menurut kalian adalah nyatanya bahwa teks sejarah itu. Oke, kita selesai. Jangan lupa untuk persiapan untuk pelajaran materi berikutnya. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.